Halo sahabat Diary Melody, terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube Diary Melody. Nah, di video ini kita lagi mengunjungi pusat primata Schoolmuseum di Kebun Binatang Ragunan. Nah, karena tempat ini sudah lama banget ya, dan sepertinya sudah tidak terawat, dan saatnya ini sepertinya lagi direnovasi sih, cuman ya masih belum diapa-apain di dalamnya. Di depannya pun masih ditutup ya. Biasanya kan kita masuk lewat dari pintu depan itu yang ada tangga tingginya itu. Nah, kita masuk dari situ. Karena ini lagi mulai mau direnov ya, jadinya semua serba ditutup. Untuk memasuki wilayah pusat primata ini kita dikenakan biaya lagi ya di luar tiket Ragunannya, yaitu sebesar 7.000 saja di hari weekend dan sekitar 5.000-an di weekday. Nah, karena sudah lama banget ya kita nggak berkunjung ke pusat primata ini, jadi penasaran gitu loh, pengen tahu dalamnya itu hewan-hewannya apakah masih sama seperti dulu, apakah masih banyak seperti dulu, apakah masih sehat-sehat seperti dulu ya. Kita lihat di video ini yuk, gimana kondisi pusat primata Schoolmuseum di Kebun Binatang Ragunan di akhir tahun 2022 ini. Oke teman-teman, setelah kita memasuki pintu masuk yang lewat samping tadi ya, nah sebenarnya kan itu dulu masuknya bukan pintu situ ya, jadi pintu utamanya itu yang gerbang yang tinggi itu tangganya. Nah, kita masuk lewat situ, tapi setelah ada renovasi kita masuk lewat pintu samping itu dan nembusnya langsung ke sini. Nah, ini tuh kayak ada jalan panjang dan sebelahnya itu kayak ada kali kecil. Nah, itu tuh di taman-tamannya itu tuh sebenarnya dulunya itu banyak primatanya, yaitu gorila yang besar-besar banget di situ. Nah, entah kenapa sampai detik melangkah ini aku belum sama sekali menemukan gorila-gorila yang besar itu. Nggak tahu ya, itu udah dikandangin atau lagi di karantina atau lagi di kemanain juga nggak tahu, karena ini bener-bener kosong, nggak ada hewannya sama sekali. Nah, sejauh mata memandang kita belum menemukan primata yang besar-besarnya itu teman-teman. Nah, oh iya, menurutku sih untuk membawa anak kecil ini wajib banget bawa stroller ya, karena ini benar-benar meletihkan. Dan untuk orang tua juga sebaiknya kalau nggak kuat jalan jangan kesini deh, karena ini bener-bener jalan terus panjang dan juga nggak boleh bawa makanan minuman sama sekali. Nah, bisa dilihat kan di situ banyak yang sedang lagi direnovasi, entah itu jadinya kapan. Ini benar-benar sudah lama banget, kondisinya udah benar-benar parah, di dalam itu banyak yang rusak ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu kita sebelum masuk ke sini itu, kalau kita masuk ke pintu gerbang yang utama yang besar itu, kita kayak jalan di atas jembatan tinggi gitu teman-teman sebelum turun ke daerah sini. Jadi jembatan yang tinggi itu kondisinya sudah hancur banget, parah. Nanti mungkin karena sudah lama kosong juga ya teman-teman ya, kan sudah pandemi berapa tahun, tidak ada yang berkunjung, tidak ada yang merawat, sehingga semua terbengkalai seperti ini. Ini benar-benar semua itu kotor, terbengkalai. Nah, ini ada salah satu hewan primatanya teman-teman, tapi ini yang kecilnya nih. Jadi yang dimaksud dengan pusat primata itu adalah semua jenis hewan yang seperti monyet atau kera-keraan ya teman-teman ya. Jadi semua jenis hewan kera-keraan itu ada di dalam pusat primata ini. Jenis hewannya itu berbeda-beda. Oke teman-teman Diary Melody, sebelum kita lanjut ada baiknya kita tekan tombol subscribe-nya dulu dong, dan juga tombol like-nya agar kita lebih semangat lagi memberikan video-video yang informatif untuk kalian semua. Mana, masih penasaran kan dengan pusat primata ini? Yuk kita saksikan video ini terus. Nah, kita lagi menuju, ini adalah salah satu spot yang paling ditunggu-tunggu kalau kita lagi ke pusat primata teman-teman. Itu kita lagi akan masuki goa. Goa ini cukup panjang ya teman-teman ya, di dalam itu gelap. Nah, di situ juga kita bisa ngeliat hewan-hewan primatanya juga. Dan kita lihat apakah sekarang masih ada hewan primatanya di dalam itu. Yuk kita masuk sama-sama. Assalamualaikum. Gelap banget teman-teman. Bisa dilihat kan gimana kondisi dalam guanya, sangat gelap dan juga seperti gua beneran, banyak ranting-ranting panjang gitu dan juga banyak rumai-rumai dari dedaunan. Nah, kondisinya sih bersih, tidak bau juga di dalamnya. Nah, ini adalah ada kaca-kaca besar gitu yang tembusnya keluar ke taman itu, dan biasanya ini itu terisi oleh hewan-hewan primata ya teman-teman. Tapi sejauh ini kita belum menemukan hewan primatanya. Untung kita datang ke sininya pas weekend ya teman-teman. Jadi ini lumayan rame no. Jadi ada teman-teman yang lain, ada orang-orang. Jadi nggak creepy gitu teman-teman. Coba bayangkan kalau kesini saat sepi di gelap-gelap kayak gini, aduh ngeri juga ya. Nah, banyak
kaca-kaca seperti itu, seperti dalam akuarium gitu. Nah isinya itu sebenarnya hewan-hewan, tapi kenapa nggak tahu kenapa ya, sejauh ini belum menemukan hewan primatanya. Pada kemana sih mereka? Pada tidur di kandangnya, di karantina, lagi sakit atau apa? Untuk di dalam guanya situ sepertinya tidak terawat, tapi tidak bau ya. Nah seperti kacanya ini tuh, kaca filmnya itu sudah seperti robek-robek, walaupun kacanya nggak pecah ya teman-teman. Oke, langsung terus ikuti video kita. Nah ini sih ada kayak penerangan gitu, ada hiasan dedaunan juga. Nah ini ada kaca yang kita injak itu bisa dilewatin. Nah setauku itu tuh dulunya itu tuh bagus banget teman-teman, jadi kayak ada lampu, dalamnya itu kayak ada sungai mengalir gitu, tapi kayak buatan gitu. Nah sekarang itu kayak udah nggak terpakai, udah nggak aktif lah ya, udah butek. Nah ini juga kaca-kacanya udah pada, aduh filmnya udah pada hancur, robek-robek. Dan juga kita sejauh ini belum bisa menemukan primatanya yang besar-besar itu teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki fobia kegelapan, sebaiknya menurutku jangan masuk gua ini deh, karena selain di weekend itu mungkin ya kayaknya sepi banget ya. Dan juga kalian bisa kok melewati jalan lain. Nah di sini rame banget teman-teman, ternyata ada hewan primatanya dong di situ. Coba kita lihat ya hewan primata apa yang ada di situ. Oh ternyata sih kayak monyet besar gitu ya. Jenisnya primatanya apa ini? Oh dia cuma ada satu teman-teman. Bisa dilihat kan, nanti coba aku zoom ya. Nah itu hewannya cuma ada satu, tapi kayak gembul-gembul banget gitu ya. Tuh. Dia sedang nyantai rupanya teman-teman. Duh teman-teman, kita udah jauh jalan berapa kilometer dan baru menemukan satu primata yang jumbonya ini. Tapi ini belum termasuk yang jumbo loh teman-teman. Biasanya lebih banyak yang lebih besar, lebih jumbo dari ini teman-teman. Nah ini sejauh ini yang paling besar yang kita temukan setelah masuk primata ini adalah ini. Setelah ini kita lihat ya, ada apa lagi sih selain si hewan primata yang ini. Ini aku nggak tahu tulisannya apa tuh, karena gelap banget dan di situ rame. Aku nggak bisa ngeliat jenis hewan primata apa yang sedang kita lihat ini. Oke, karena di sini rame, mending kita pindah aja ya teman-teman ya. Barangkali di sana lebih ada primata yang jumbo lagi, karena kita lagi hunting primata jumbo di sini. Oke, di sini lumayan terang cahayanya dan juga bisa foto-foto di sini. Nah, banyak yang foto-foto ya teman-teman ya di sini. Oke, ini kayak ada kaca-kaca kecil gitu. Sepertinya di seberang sini juga ada si primata jumbo itu. Coba kita ikut ya. Apakah dia? Oh, benar teman-teman, dia lagi nyantai. Dan ini juga ada satu primata di sini ya. Hewannya sih kayaknya sama seperti yang tadi yang di seberangnya itu ya. Nah, coba lihat tuh, dia lagi nyantai seperti di pantai teman-teman. Nah, di sini benar rame pada suah foto dengan si primata jumbo. Bukan jumbo ya sih, primatanya gembul-gembul aja sih. Tuh dia, seperti inilah penampakannya. Bisa dilihat kan rame banget, itu pada minta foto kayaknya pada dia. Kayaknya ngaris juga ya dia teman-teman, laris pada minta foto bersama dengannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Aduh ini lebih gelap banget teman-teman, dan kalian harus hati-hati melangkah ya. Tapi sejauh perjalanan ini sih kita jalanannya itu dilapisi dengan karpet, jadi nggak berisik bunyi dan juga meredam suara lah ya. Nah ini masih ada kaca-kaca gitu, tapi ini masih kosong sih, nggak ada hewan primatanya. Masih penasaran sih bagaimana lagi dengan dalamnya, yuk ikutin terus. Nah ini sejauh ini masih kosong-kosong aja ya teman-teman ya. Masih kosong, nggak ada hewan-hewan juga. Udah ada tong gitu buat mainan para hewannya, tapi ya hewannya kemana nggak tahu ya. Oke teman-teman, jangan
bosen ya masih terus melanjutin perjalanan dalam lorong gua ini karena lorong gua ini cukup panjang dan gelap teman-teman. Sekitar 20 menitan lah kita di dalam lorong gua ini. Yuk lanjut terus, ada apa aja sih? Darararatan, di sini ramai lagi teman-teman. Di sini pada swaswa foto aja sih karena di sini juga lumayan terang. Gak ada hewannya. Kita lanjut lagi aja. Jalannya harus hati-hati teman-teman ya, khawatir kalian tersandung, jadi harus beware dengan keadaan sekitar. Wow, di sini ada hijau-hijau apa nih? Oh, lampunya hijau. Oh, di sini tuh kayak ada hiasan semacam hiasan aja sih teman-teman, bukan beneran loh ya. Ini ada ular yang sangat panjang. Terus ada kera besar gitu. Terus juga di sini kayak ada sungai-sungai yang kecil. Kalau dulu tuh sungainya itu kayak warna-warni gitu, lampunya cantik dan airnya tuh aktif hidup. Ini bener-bener udah mati total, udah nggak terawat. Tapi di sini nggak bau sih, cuma nggak terawat aja kondisinya ya teman-teman ya. Dan sekali lagi aku ingatkan bagi kalian yang ingin masuk ke pusat primata ini, kalian pilih hari yang jumlah pengunjungnya tuh ramai. Jangan sampai kalian sepi-sepi masuk ke dalam gua ini. Wah, aku nggak tahu sih kalau kalian mau uji nyali atau punya mental yang berani, silahkan lah ya. Karena ini cukup menantang juga kalau kita berdua atau sepi, nggak ada orang gitu ya. Aduh, ini pokoknya sangat cukup mengerikan juga sih. Dan setelah lampu hijau-hijau tadi itu pertanda kalau perjalanan di dalam gua ini telah usai. Tara, kita sudah menemukan cahaya terang dan ternyata ini adalah pintu keluarnya. Oke, selanjutnya ada apa ya teman-teman ya? Setelah kita keluar dari lorong gua itu, kita lanjut terus yuk. Nah, setelah ini kita memasuki jalan kecil yang memanjang dan ini lagi-lagi sepi ya teman-teman ya, apalagi di hari weekday atau hari musim liburan biasa ini karena liburan. Jadi ya jumlah pengunjungnya meningkat padat. Oke, kita lihat sekelilingnya ada apa aja. Di sini sejauh ini masih ada tumbuh-tumbuhan yang seger-seger banget untuk dihirup. Bagi kalian yang stres di rumah, lebih baik jalan-jalan ke sini, ke kebun binatang yang murah meriah di Jakarta pula dan tempatnya sangat luas. Jadi kalian bisa bereksplorasi dengan sepuasnya. Oke, di sini kalian cantik banget ya, bisa foto-foto di sini kalian. Dan juga ya bisa eksis-eksis di sosmed, bisa mengenal hewan-hewan untuk si kecil yang punya anak kecil, yang punya anak-anak, atau bagi kalian masih single bisa lah untuk refreshing dengan budget murah meriah dengan kesini. Nah, ini ada kandang primata juga, tapi ini kandang primata yang kecil ya. Coba kita lihat. Ternyata oh iya, di sini ada dua ekor binatang. Lagi-lagi primata yang di dalam kandang itu khusus primata yang kecil. Nah, ini kayaknya sih yang warna hitam ya teman-teman ya. Nah, bisa kelihatan kan teman-teman? Nah, itu primata yang hitam dengan bokongnya warna merah teman-teman. Ya, beginilah sedikit perjalanan dari pusat primatanya. Tapi ini belum usai teman-teman ya. Namun kaki-kaki kita sudah pada pegelnya, ya ampun. Pokoknya bagi kalian yang mengajak anak kecil wajib membawa gendongan, stroller, dan lain-lain. Dan juga bagi orang tua yang ingin masuk ke dalam sini, coba dipikir-pikir lagi karena ini perjalanan yang sangat panjang, butuh tenaga ekstra yang kuat. Dan juga di sini nggak boleh bawa makanan dan minuman teman-teman ya. Dan ingat selalu menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan karena di sini pusat primata sangat menentukan banget kehidupannya, ditentukan oleh kebersihan lingkungan sekitar kita. Jadi jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nah, bagi kalian yang khawatir ingin minum di mana haus gak bawa minum, nah ini adalah air keran untuk kita bebas minum. Siapa saja boleh ya teman-teman ya minum dengan air keran ini. Dan air keran ini sih ya bersih, nggak berbau juga airnya, bisa diminum oleh kalian. Dan teman-teman hati-hati ya, harus juga jaga kebersihan. Jadi jangan buang sampah sembarangan dan juga nggak boleh diutak-atik atau dikobok-kobok. Kita harus menjaga apa yang ada gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi yuk, kita jalan. Nah, karena Melody tangannya kotor, jadi aku sarankan untuk mencuci tangannya di sini. Karena sepanjang jalan dia tuh selalu pegang-pegang ya besi-besi, pagar-pagar itu kan pasti udah banyak bakterinya teman-teman ya.
Nah, jangan lupa selalu bawa hand sanitizer ya teman-teman ya. Apalagi untuk anak kecil, harus segera tisu. Oh ya, kalau untuk anak kecil itu boleh kok kita membawa susu atau membawa minuman untuk si kecil itu. Jadi jangan khawatir ya. Untuk anak kecil itu anak-anak boleh kok diizinkan untuk membawa secukupnya aja ya teman-teman, nggak perlu membawa yang 1 botol penuh. Kalau menurut ratingku ini sih sebenarnya itu kalau diorganisir kembali, direnov, direvitalisasi ulang kembali, wah ini sudah menjadi tempat yang sangat bagus. Apalagi hewannya itu banyak penuh ya, maksudnya tuh di mana-mana ada hewannya seperti dulu lagi gitu loh. Itu pasti sudah sangat menjadi wisata yang bagus dan pokoknya sangat menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kalian yang berkunjung ke sini. Semoga kedepannya kebun binatang Ragunan dan pusat primata di dalamnya ini bisa eksistensi kembali, bagusnya bangkit kembali dari masa pandemi yang membuat keterbengkalaian. Jadi semuanya itu udah sip, bagus, sip kembali, oke kembali, pokoknya keren lagi deh. Jadi bangkit, jadi bagus. Nah, kita harap semua begitu ya, supaya kita anak-anak bisa nyaman berkunjung ke sini. Juga diperkenalkan dengan mancanegara mungkin lebih, wah keren banget, lebih keren, dan tempatnya luas, hewannya banyak, tempatnya bersih, nyaman, modern, teknologinya canggih, wah itu lebih keren banget. Semoga kebun binatang Ragunan terus maju. Oke teman-teman, sorry banget karena aku banyak bicara tadi. Nah ini aku lupa ngasih tahu kalau dia adalah hewan terbesar terjumbo dan dia adalah super mega bintangnya dari pusat primata ini. Dan dulu ini adalah jumlahnya itu banyak di sekitaran semua taman-tamannya itu ya. Dulu banyak hewan yang jumbonya ini, tapi entah kenapa sekarang sudah tidak ada lagi. Semoga aja mereka dalam keadaan baik-baik saja dan melalui masa karantina yang baik. Jadi setelah proses revitalisasi kebun binatang Ragunan telah selesai dengan sempurna, dengan baik, bisa dibuka kembali dengan umum dengan kondisi lebih baik, mereka bisa kembali nyaman datang ke rumah mereka di Kebun Ragunan, Jakarta. Oke teman-teman Diari Melody, terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Kita doakan sama-sama yuk agar Kebun Binatang Ragunan Jakarta dan khususnya pusat primata ini dapat selesai cepat revitalisasinya dengan lancar, aman, dan juga semakin sukses dan semakin maju dan menjadi tempat favorit keluarga dan anak-anak tercinta berwisata dengan nyaman dan aman. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bye-bye.